Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan adanya Tomalabita Bapak Insinyur Haji Sudirman Meru selaku anggota DPRD Kabupaten Wajo. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Lurah Lelong, Lelong. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh tamu undangan, para jamaah, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu majelis taklim yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian terkhusus kepada panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah peringatan Maulid, bukan perayaan. Jadi merayakan itu dengan memperingati berbeda. Kemudian maulid ini yaitu maulid taniyah syariat, hanya syiar Islam. Jadi angka kam atau makada maulid ini termasuk bid'ah karena sitonganna nanggai makada ini adalah satu hukum, padahal ini adalah syiar Islam. Biasanya syiar itu metode untuk menyebarkan agama. Jadi alat untuk digunakan sebagai media untuk berdakwah, mengembangkan agama. Mega rupana memeraja termasuk syiar Islam. Ia berdasarkan pendapat atau pandritata dua telu atau pandrita bahasi masalah maulid itu pasti berbeda pendapat. Jadi dia memang nasib dipahat utawa dalam masalah ini. Makanya ya kota makwani pendapat silahkan ambil yang kita yakini. Tapi aja di pasalah nareko pendapat tanya iro ipakai napa kita. Jadi penting usampaikan ini makada yaitu pokok agama ta segala sesuatu yang berkaitan masalah hukum pasti ada hilafiyah hilalanna. Jadi malapani akit tarimai. Namun itu penjelasan agama angkato bicara hakiki angkato bicara lahiran. Angkaci di hadis Nabi ta maka dari Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah hadis muttafaqun alaih, disepakati para ulama kesahihannya, yaitu boleh angkai asu kutilalanna, maka malaikat tidak akan datang ke tempat itu. Jadi dena tama malaikat ukusi dia bola nareko angka asuk. Tapi aja tak salah paham maka dah menyama tu pe kumapiara asu tahu dena namate pak dena dape malakul maut. Dena ko. Maksudnya di situ adalah malaikat rahmat dan itu hadis sahih. Cuma ia tahu pandrita dua paham. Maka dari dimaknai rumah tania boleh yurui. Apa ia kongka asunade nami madapi malaikat bagaimana dengan ashabul kahfi? Angka asunna ulama yang ditidurkan di dalam goa. Asunna yang bernama Kitmir itu pendamping ulama, dan ini anjing dijanji akan masuk ke dalam surga. Jadi angka tu asun tamu surga, namanya Kitmir, anjingnya ashabul kahfi. Jadi makanya iro asu kumakade to pandrite istilahnya napahami maka dari nak dapi malaikat. Kenapa ini justru dijamin? Berarti yang masuk bola tanya mulai yunri, tapi kalbu manusia hati biasanya asu sifatnya. Jadi nareko angka sifatnya asu kilalan na hati, maka rahmat Allah tidak akan pernah datang. Tanya itu mulai yunri apa bola atau mata poe atinna
Asu anjing yang dimasuk di situ adalah sifatnya kega, yaitu sifatnya asu maceceng. Yang kedua, nafsunya tinggi, tidak terkendali. Nigi pandai rupitullah. Ini makitu. Namutannya punana ko ya rupandre jalan di kasitu. Makanya jangan diambil sifat ini. Ya nang kaya rosipa kuilalan na alita mak dibolok kuilalan na atie, maka jangan harap berkah Allah akan masuk, termasuk ilmu Islam itu susah. Ngaret gitu tahu. Jadi makitu sitongan na komelo bicara hakiki. Yan itu ampai tau pandrita tasik dia dalele, tasik dia haddesa itu kadangkala diberikan sampai 10 pemaknaan. Mereka maknanya dari situlah ilmu muncul. Yan itu ampai guru moki mataru, ang kalinga moki cara mataru, yan ang kasih maulid kita datang ke situ mendengarkan dakwah. Magai nasaba di situ akan ada penambahan ilmu. Sebab ia tuh pak disangangin pokok. Pada mi masalah pak maka dah desa si bawa sunnah itu beda. Hadis itu adalah kabar, berita. Sedangkan sunnah adalah segala sesuatu atau hadis yang ada bobot hukumnya. Itulah dikatakan dengan sunnah. Makanya yaitu ulunna nabita gondro cedek sampogeno istilahnya itu adalah hadis. Ulama hadis tidak memasukkan sebagai sunnah, karena sunnah itu adalah yang ada nilai ibadah di dalamnya. Yang kuparibadinna nabi berupa bentuk tubuhnya itu bukan masuk pada sunnah, tapi dia dikatakan hadis. Magai tidak ada bobot hukumnya. Makiros itu kan, makanya itu apa yang nabita kulitnya putih. Dia nawat dito makadayanan katau mabolo molina, dia bukan pengikut sunnah Nabi. Nah, itu jadi masalah. Karena itu pribadi. Ang kato itu sunnah hadisan nabita. Makanya saya kemarin sampaikan ang kayasang hadis kauli, ang kayasang hadis fi'li, ang kayasang hadis takriri. Ang kaagaga ng makora minabita. Ang kato agaga na pau nabita, tapi dia na jamay. Kaya sa po nabita din na jamay, tata cara sholatnya wanita. Dia itu na jamay nabita sa padyan na makunray, na sa mamagay. Karena alena arwani. Kaya makom itu. Jadi, ang katoyasang hadis pilih perbuatan na jamay mato nabita. Cuma ya komelo ki maturito ngi itu luar biasa. Dia pagaga tahu ulir runtuh, maka dia tahu betul-betul sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang mendekati ke situ banyak ulama kita. Mandre telu jari na pakai. Kemudian makan di waktu dia lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Nabi lebih banyak berpuasa. Sabarat Nabi tak. Angkay pole dakwah narewa law bolana na matin robenena dahil nasat dingi makato-kato matin robangin na dito kyuro na pinto na. Malam Jumat Rasulullah di tengah malam itu datang ke pekuburan Baki. Loki guru masyarakat guru meloki subuh narewa. Salat malamnya Rasulullah sirakam telu surah nabaca. Anak gesok lebih baca sirakam. Dan itu biasa sholat sampai 8 jam. Dalam setiap malam Nabi membaca surah Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah dengan suratul Mulk, dengan Iza'u Al-Waqi'ah dengan Ar-Rahman. Kemudian adukan Nabi baca itu. Yopedi wani Jumami dibaca Yasin. Kasih tahu pole nasa Yasin dibaca malam Jumat. Bid'ah pajatopa. Pak itu kami pasalamana ngagagay pak dito kay dijama. Magay padahal sebenarnya diperintahkan adalah perbanyak amalia. Pegaili amala. Tapi ang kapasan na gurukta. Iya tahu mega bid'ah
mabelay poli akaramakang wasiat na guru tayo. Yan ang kataw mega bid'ah, cede-cede bid'ah, berarti itu teh tidak mampu mendapatkan karamah. Ini tuh ampai guru tak, para ulama-ulama kita di Sengkang ini, dia kadang ketangkali ini mah kada bid'ah, itu tidak. Aga barakana di nah kada bid'ah, ternyata memang di situ banyak amalia yang diajarkan. Tapan nandungan ngiro, si kiri tapan nandungan. Pak ekomeki tu macurito nginabita, sampaja sunat duha bawang. Puraki mas sampaja subuh jolo, sambil sebelumnya. Sholat sunat sebelum subuh, mas sampaja sunat kiolo na subuh, kupurai pas subuh tawe, tajami 2 rakam. Ekomelo ki matandre lada apalana menurut dalam kitab Hasinatul Asrar, paling besar pahalanya alam nasrah dibaca alam kuliah al kafirun pada rakaat pertama 3 kali, al-ikhlas 3 kali pada rakaat kedua. Komeki matandre palana, maka tandre na palana. Dalam satu riwayat dikatakan siapa yang sholat sunat subuh di rakaat pertama dia baca al-kafirun 3 kali sesudah Fatihah, rakaat kedua surah al-ikhlas 3 kali sesudah Fatihah, pada kumasidak kay ulawa pada raja Nabi. Itu dalam riwayat. Walaupun ini dianggap hadis dhaif, tapi dalam Fadailul Amal itu dipakai ulama. Kemudian kopurayaro masampaja subuh ki, puraki masampaja subuh duduk bersikir. Magi sampaja subuh na ni suruh ki monro masikiri. Di situ rangkaiannya banyak. Angka sedekah subuh. Biasanya pas sedekah subuh, masih sedekah di batu subuh. Usahakan sebelum masuk sholat subuh sedekah memang kita. Aki gua memang ni pasti dah kapor makai. Imam Nawawi mengatakan, Imam Nawawi penulis kitab Al-Azkar Ad-Dimashqi itu mengatakan bahwa siapa yang bersedekah subuh 40 subuh istiqamah, 40 subuh tu di masjidakah, maka orang itu bisa meminta kepada Allah dan doanya akan mustajab. Nah, yaitu ampai pasidakah aja mona mega. Namun sakumi, yang penting rutin setiap subuh kita istiqamah. Dan setelah cukup 40 subuh, buat dimipaki yaitu untuk milodolo ribong Allah Ta'ala. Maka ternyata orang yang sedekah subuh 40 subuh itu bisa dibukakan pintu langit kepadanya. Barakatnya itu. Makanya istimewa, makin istimewa sedekah subuh. Onron na malaikat no. Apa iya tu malaikat melo ijaga ko soy no yo kutukuan ni. Kusuboy, yaitu ampai manu'e ko tate apa mo nini, apa naitay malaikat no, karena ayam bisa melihat malaikat. Yan itu nak kadana dita, ketika ayam berkokok itu melihat malaikat. Kalau anjing menggonggong itu biasanya melihat jin. Makanya kalau lalu kita mau kasih berarti setan tunaita. Aja mau tersinggung ah. Makanya itu ampai barakana subuh kita bangun awal masih jaki moto napa beribadah itu khusus. Itu tempat yang paling bagus. Maka disaksikan 2 sip malaikat. Apa malaikat yang jaga malam dia penerewa, dia penendrik lagi angka mopi. Malaikat yang jaga di siang hari sudah turun. Jadi kata mula 2 sip malaikat. Pada ko Pertamina petugas wani ang kamopi tama ni petugas asoy ketemulah di situ. Kenapa dikatakan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat? Sampaja subuh nasaksikan malaikat, padahal dega kesampaja dia nasaksikan di malaikat. Cuma sholat subuh ada 2 sip malaikat yang ketemu. Pak itu malaikat yang akai itu namotuk kutulapalan na orang yang kata malaikat namanya Hadam. Disemuanya Hadam. Biasanya hadam penjaga lafaz Al-Quran. Alif itu ada hadamnya, ba itu ada hadamnya, ta itu ada hadamnya. Makanya Nabi mengatakan surah Al-Ikhlas ketika turun, saya melihat ribuan malaikat yang mengantar. Yan itu ampai Nabi tamakada. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali sama dengan sepertiga Al-Quran. Menurut ulama hikmah,
ya nama suaya sepertiga Al-Quran, bukan pahalanya, tapi khadam yang ada dalam surah Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga khadam yang ada di dalam Al-Quran. Ini tuh ampai mulia sekali orang yang membaca surah Al-Ikhlas. Nasabari angka sahabat Nabi yang bernama Muawiyah meninggal, mati, ya sampajangan 70 malaikat no mas sampajangan di waktu na mati. Sampai Nabi kaget. Dito ka na meroka malino. Magi matan na suena ang kabang 5,000 dega cahayana. Aga nasang namita ng Quran malaikat Jibril. Ya Jibril, apa yang terjadi hari ini? Aga nasa malaikat Jibril, sahabatmu Muawiyah telah wafat dan 70,000 malaikat turun dari langit untuk mensolati. Tasilan namita. Aga mana keistimewaan niya sahabatku. Magi nang ka mana 70 malaikat no mas sampajangan. Kemudian Nabi bertanya, ternyata jawabannya adalah dia tertulis di hadapan Allah, di sisi Allah sebagai orang yang ahli membaca surah Al-Ikhlas. Natanay binena, akasya memang inabaca kulwallahu lakay. Aganasan, 1,000 kali di siang hari, 1,000 kali di malam hari. Jadi afka 2 sabu inabaca kulwallahu siya susiwannya. Akasya kaili? Hah? Di manibawa. Yang penting kita baca. Perbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Saya kadang meneteskan air mata itu karena surah ini. Maka saya tidak lihat dari pendek, tapi saya meyakini begini. Unrutan re na pamasin na pangalataan. Bacaan yang sependek ini Allah berikan jaminan keselamatan. Bayangkan, yan na to ampay makadaka pabot tahu sila katongang iko dita salama. Makko manibate na po may pasalamat. Makko manibate na nabita nilo pasalamat. Nigi ito masampaya sunnah, yulo na subu, don rakaatanil fajr khairu minan dunya wa ma fiha. Masarolan binayalino lululisa. Nigi baca Allahumma ajirni minan nar salasa marrat. Itu dugang pintu na neraka. Siapa yang sholat berjamaah tepat waktu, maka Allah akan menjaminnya masuk ke dalam surga. Angka mana nih jaminannya? Siapa yang membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akacica sokosoy, akacica kuwani namate ya tosoy ijamin sa suruga. Ya ko nabaca kacica koni namate tuwani ijamin sa suruga. Kenri melo mate ko denas so naman ni mate. Makanya hafal itu. Makampal ada. Yan ito nakada Nabi ta Allahumma ajirni minan nar, natutup pintu na neraka. Ang kagatulat tama ko tatutup pintu na neraka. Maka gampang pa. Magampang. Cuma ini nakadahat desa langsung tama de. Makadami ijami tama suruga. Ang kamarimun ritama, ang kato masijak-sijak. Ang kato jalan tol nolah. Dena antri tama suruga. Pada kulay mapasa na din na sopasa. Kasi lo pasaya ko din na basa. Namumiki lari. Meki tamapuli alaw, tamapuli orek, tamapuli manora hindi manibawa. Meki bawa gaga din na tapangala. Kega, risesena tau lebe pala ideche tau mapeja elo korea dena. Ya kung katau mapeja elo kidi masakit na basakit. Macay na paujaki tau ilo daw kang imadeche. Makamit. Aja takade ko masakit te berapa hari maka perangan ni barang na jauh. Yang kedua, untuk pemakasian waktu mana-mana tidur na tahu. Di saat orang tidur bangunlah sholat, itu orang khusus. Kemudian yang ketiga, wajar indra atau makin ranya yang pulang. Bali bolata macicil motor ini paling baik. Kaget. Itulah orang yang masuk surga tanpa istilahnya dia tajam, alena menikah nolak tama. Jadi angkat tuh jalan cepat, jalan poros masuk surga. Angkat itu ya tak pengalaman, tajam jolo, dibersihkan dulu. Dan ingat,
Nabi yang pertama masuk ke dalam surga. Dia yang menarik kuncinya surga. Dia yang menarik tali pintu surga. Itu atas izin Allah. Tapi ingat, beliau juga yang terakhir masuk surga. Dia yang pertama masuk membuka surga, tapi dia juga yang paling terakhir masuk. Kenapa? Maloli sulong malay umat na iyaro na pacingin na lagi syafaat napa na patama. Tamamana pi umat na nabita ko suruga napa tan na nabita. Itu baraka. Jadi on dia na tu ampai pak, tapi gaya bisa salawat karena sabah ia tahu megay salawat, nah itulah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Dan dia tahu megay sampajan na, kega palit tahu megay salawat na. Cuma ang kami okohat desa sahabat makutana ya Rasulullah melo ka si baway di okilalan na suruga. Maka dia nabita ilaw no agame ilaw no amas, maka dia melo ka si baway okilalan na suruga. Maka nabita aja na yaro ilaw ilangi nasa de ya melo ka si baway di okilalan na suruga. Maka nabita minta yang lain nasa de ya ilaw melo ka si baway di okilalan na suruga. Kemudian Nabi mengatakan ya pe ko makitu melo ko si baway okilalan na suruga bilauti ukiko, bantuka dengan banyak bersujud kepada Allah. Pegai masuk na kega, hanya sampai yang perlu na masuk karena banyak bersujud. Nah sebabnya sampai yang perlu terbatas jumlahnya, hanya 17 rakaat. Dia nak ditambah, berarti yang masuk pegai sampai yang sunat. Angka yasa sampai yang sunat jenis, angka sampai yang sunat tahiyatul masjid. Angka sampaja sunat taubat, angka sampaja sunat mutlak, ayo nanti yang terbatas. Ini tuh ampai kata pandita, angka yasa sampaja sunat malam Lailatul Qadar. Jadi pigok biasa tasiratu rakana, magai nak koro pabu. Nah sabak sidongan, nah itu adalah sholat sunat mutlak. Biasanya sampaja sunat mutlak, sampaja sunat mempakacari ale lauri pong Allah Ta'ala. Nabi banyak sekali sholatnya, tapi ingat sampajanna Nabi ta. Dia nak kaya ko tahajud na luar kana, tapi menta bayangkan kan nak sirakat telusura anak gesok siralampa sampai sirakaro tapi ini prima ko sampai jasuna ki aja nak kor pat itu lampu ya la usah ya nanti nak kada bite ko sampai paraluki dalam jadi imam pen paponcok-poncoki dia nak kada palasi makanya paponcok-poncoki ya malam tela ada baca. Palagi kung kanana teriak, yung nakor lagu-lagu, alhamdulillah, wah itu jadi masalah. Nah, itu kemudian jadi kumasam pajak ceditiki, dia namarigaga malampe, nasabat itu gamat tajam. Nah, itu kusam pajang perlu, madamin katawa-tawa kasih, tendre-tendre itu nama kuai, itu madosa man itu makwa di korimol dinali. Tapi itu sampajangnya, wat di koraka pertama tatongi, kodena tu le rakaat kedua tu dah. Untuk solat fardu. Tapi sampai ya sunnah namo tu le tudang tatonge komelo ki tudang tidak masalah. Nah, sampai ya sunnah namo tu le tatonge wadito ki tudang. Kenapa? Saya pernah kaji-kaji ternyata dewi matona melo pong Allah Ta'ala kui isaimi wajih. Dia melo kui pada wajih. Di situ kuncinya. Makanya sholat sunat boleh dilakukan dalam keadaan duduk walaupun mampu berdiri. Cuma angka itu okomak kalian lewi tako kita lapisi maga. Padahal dia angka tahu masa pajak para luloro tudang aku kaderan masa pajak. Sisa na ita angka lo bayolo maka de inare kaderan na dende di malala lo corona pasi tudang berarti magala tatto magala jokka na tudang. Makunro to ya roh. Cuma madari itu jiton kata maka dari ko sampaja wi bapak itu ustaz itu lo mas sampaja akan nanya sampura sampaja 5 menit bapak diutuna manontong ipacaya-caya teluja dia mengiri kata gitu lele tuh lah sana Pelima dari kina kena samura Pak Ustaz tinu le malgene awi mon rilawi malandra telungas sore mangingi curu-curu kowe ya tuh dia to sampajan nama dari ke itu deto gago ko de gaga
Alhamdulillah itu gak ada kue. Aja napa umur na makatuda rin nasa din kita lang sige pa ustaz magi nasa uy nadapi na ni puro nakasila bitaw machoan yung umuro mga obi napa niya biding machoan napa ni wadigan ruso pai dito matoa di na muki mate maloloy tataki mate matoa di maloloy de dua mo pa itajam ya ko dito mate malolo mate matoki ina yun to matoa di na muki rewa malolo amataya ka man nila tajam Henry Melo na dinadapi palay ko to dinampi nila kalamo manasama to dyan pa ako macawi nila tawi na to dyan ka to lang kalamo lo siyari madali ko to tuda-tuda mako nang katabayo pada kong katojok ka maputi yan na tumalakon mo dalam hadis datang menziarah ya tak kajan na dyan na mako nang katasalipayo makalakal mo siya malaw di sa to. Dan memang itu hadis bahwa malakul maut itu berbolak-balik, bahkan yang mengatakan sampai 70 kali berbolak-balik. Angkat tuh madari koto tuda-tuda nang kata saling pajo kita. Gini nih degaga tahu. Sebenarnya itu dalam malakul maut yang memberi isyarat. Dia itu tuh liampi gitu. Ya memang aja kita macam apa? Tuh ditunda sampai jam. Cede-cede na tunda si cede-cede na sa matu atupi. Tapi walaupun ini penting ditahu, ia tu sampayang mepa mapamulay tama waktu na nawaji latu capana. Aja tak kada pamula waktu diwaji majani monrin na de. Ia waji na sampayangnya waktu na loroy ya naliwa mi polo ko juju matan na sir tama loroy dan waktunya sudah mak wajib. Tapi ia panapaja na rekotame asara. Jadi kung kataw masampayan di akhir waktu tetap dihukumi sah sholatnya. Cuma makadami rahmat ko pamulangi pakkamasi tengah-tengahna adam pengecapana. Tapi semua pelaksanaannya itu adalah sama, kedudukannya adalah wajib. Yan tu ampay ko masampayan isay tawe wading terlambat nareko angka kajian taklim. Angka dakwah mangkalinga ki ceramah. Di na marigaga yung duru isa, tate serami to masampayan isa. Di na marigaga karena tetap hukumnya sama. Cuma angka biasa pamula waktu itu yang kita hidayah oleh Allah Ta'ala. Maka itu cuma memang kena kesampaian waktu di pasoro waktu na ditunda-tunda isah. Nah sebab biasa nabi kita masampayan isa agak larut malam jam-jam 9 ke atas. Si basa haba enam pemakada bikin dewi tahu nareko wakita orang yang umat ko kumaret jimi kumak kui bate na jami sampai jam isai justru ia lagi makanja. Jadi makanja itu sampai jam isai ko malalalala bandina pejam setengah na 10. Oh, tapi dua itu cakar dulu mata koto ni maya gadi setan. Iya minareko oko ki masih emak berjama saya akan laksanakan. Tapi kung kataklim, silahkan. Apa mereka tuh tahu? Macam mau ustaz senasam. Salat, masuk waktu salat. Isa sudah masuk, berhenti. Dia biasa tahu lina paham. Tinggi semangat agamanya, tapi dia tidak paham hadis. Itu kagak kodi. Macam oje panitia tamam mau lu tatodi gatung. Mereka tuh pasalin makiba. Ya pasti dah kemana itu? Man a'tama dirhanan faqad sababan li qira'ati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Nani ini kita pasu si dirham yakin sisa rupiah na sedekah. Faqad sababan li qira'ati maulidin nabi. Nasabari dibacanya sejarah nabi, nasabari dilaksanakannya peringatan maulid. La yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Yaitu tawidina mati kulino kecuali nama singkong Allah Ta'ala. Barakah itu. Yan itu ampay ang kanina gato tawi pasidakah. Makiro. Tapi yaitu nabi tapabu matandre siri lada. Olro tandre siri na dinalay agagay na rekulini rin. Apalagi nalagay? Hindi. Itu nabi ta malah